Hai Novers, berjumpa lagi di channel kesukaan kalian, Anomali. Wadah di mana horor dan supranatural bertemu menjadi spiritual. Teman-teman pernah dengar ketika doa orang yang masih hidup bisa menolong orang yang sudah mati? Nah, kisah video kami kali ini unik. Di mana orang yang sudah meninggal itu justru harus menolong dirinya sendiri mendoakan orang yang masih hidup. Gimana kisahnya? Stay tune. Sepanjang perjalanan Anomali bertemu klien-klien, kami tuh bertemu value-value kehidupan yang incredible, yang luar biasa, yang bahkan kami pun nggak bisa ngarang gitu loh. Kami nggak bisa ngarang. Kami percaya semuanya itu, value-value itu datang dari klien, di mana klien itu juga datang dari Tuhan. Kami percaya betul sampai saat ini. Kisah kami kali ini akan menceritakan ulang bagaimana kami bersama klien, tapi cukup unik. Karena klien kali ini dulunya adalah mantan pengikut HTI yang ekstrim, yang sekarang sudah dilarang oleh pemerintah. Dan juga pengenalan terhadap anomali, apa itu eskatologi dari perspektif Islam. Nah, nggak sabar kan? Kita mulai dulu dari latar belakang klien ya, teman-teman semua. Oke, sebut saja klien kami adalah Aryo dan Anto. Lalu Aryo dan Anto masing-masing mempunyai istri bernama Nesi dan Dela. Jadi Aryo beristrikan Nesi, Anto beristrikan Dela. Oke. Aryo dan Anto adalah anak kembar. Dan kaku banget sih ya gue bawainnya hari ini. Anyway, Aryo dan Anto anak kembar. Kami cerita dulu latar belakangnya Aryo dan Anto deh. Kamu cerita deh. Mereka tuh begitu ketemu kami waktu itu di Donburi Ichiya. Akhirnya kami spill juga. Selain Mutiara Restoran itu, kami selalu ke Donburi Ichiya di Lipo Mall Puri. Walaupun kami nggak dapet endorsement apa-apa. Cuma emang makanannya enak sih guys. Anyway, kami bertemu mereka. Mereka tuh anak kembar. Nah, kamu cerita deh betapa lucu, kocak, dan kasih sayangnya si kembar itu. Silakan, Lin. Yang mana ya? Enggak, maksudnya itu kan do aja kan kita banyak cerita. Tapi maksudnya cerita yang mana nih? Yang itu loh, pacar dibagi, pacar disukain bareng, penghasilan dibagi bareng gitu loh. Kayak gitu-gitu. Enggak inget sih. Ya mati lah, ini kakak lagi cerita dari awal sampai akhir. Aku cuman inget. Ya deh, kamu Jess. Tadi silakan Lin lagi. Aku cuman inget Ya, dia. aja Jesslyn kan ya. Dia sayang sama saudara kembarnya sih. Di top link aja, di Taobao aja. Apalah whatever. Taobao. Di top apalah pokoknya di sudah capek guys. Tambahin. Ditambahin. Ditambahin. Go. Jadi Anto dan Aryo ini tuh saking imutnya dan unc-uncnya ya, mereka tuh saling kenapa harus imut dan unc-unc? Ya lu yang ngomong, kenapa nanya kita? Jadi mereka tuh saling misalnya menyukai perempuan yang sama. Perempuan yang sama. Jadi nggak cuman fisik aja mirip guys, selera perempuan juga mirip gitu ceritanya. Sampai ketika si Anto akhirnya yang disukain nama cewek itu. Iya, gini dulu. Jadi si Aryo kan suka sama cewek itu, tapi si Aryo entar dulu deh, entar kalau dia udahan gitu sama itu cewek, baru deh gue kejar kayak gitu. Jadi dia tahu kalau saudara kembarnya satu lagi which is Anto itu juga suka sama itu cewek, tapi akhirnya Anto milih cewek itu milih si Anto. Ya, tapi nggak tahu deh akhirnya jadian nggak ya, nggak dicerita sampai situ sih. Hingga sampai penghasilan aja barengan. Iya. Aryo berpikir kayak, aduh, saking sayangnya sama saudara kembarnya, gini aja deh, kalau gue udah penghasilannya udah besar, udah lu nggak usah kerja, kita bagi dua aja, tapi yang penting kita tinggal serumah. Oh my god, so sweet banget guys gitu. Lucu dan banget. Itu laki loh. Laki sama laki. I mean biasa ya gue sebagai laki ngelihat cowok saudara kembar kalau nggak gebuk-gebukan, cakar-cakaran, ini itu sweet banget. Bukannya katanya emang anak kembar kompak ya? Katanya begitu. Coba anak kembar selalu boleh. Enggak juga sih, Lin. Temen gue sendiri tuh anak kembar. Jadi aku punya teman baik ada sih teman baik aku ya. Dia tuh anak kembar. Nah, cowok selalu atau cewek? Cewek cowok. Oh, oke. Terus suka kayak berantem gitu loh guys. Kayak cat sama dog gitu. Itu cewek cowok loh. Apalagi yang cowok-cowok. Kan egonya sama gitu loh. Ini cewek cowok berantem mulu. Aryo dan Anto ini berlatar belakang Muslim. Ini yang cerita sebenarnya karena nama samaran ya udahlah sama aja ya, mau Aryo mana Anto mana gitu kan, karena kami nggak bisa sebut nama aslinya. Aryo bilang dia dulu itu sempat ikut HTI
Dia bahkan bilang ke Anomali bahwa Kak Willy, dulu tuh aku sempet yang saking fanatiknya ikut HTI itu sampai yang udah arahannya ke yang bom-bom yang meledak itu loh. HT itu apa ya? Hizbut Tahrir Indonesia. Sekarang sudah dilarang oleh Indonesia. Oh, emang udah dilarang. Sudah ya? dilarang. Jadi kita resmi. udah boleh ngomong ya. Jadi dia bilang, aku tuh dulu ngalamin ketika dalam HTI itu paham-pahamnya dimana rasanya tuh sama pemerintah tuh kayak anti banget. Pokoknya tuh kalau sama pemerintah kontrak tuh kayak pemerintah tuh adalah musuh gitu loh dan segala macam. Sampai hampir melakukan tindakan anarkis atau yang merugikan orang. Dia cerita terus terang ke kami ya kan. Sampai akhirnya si Aryo dan Anto bertemu dengan sosok yang disebut dengan Sheikh Imran Hussein. Sheikh Imran Hussein ini adalah tokoh eskatologi dalam perspektif Islam. Dan ini kami semua ngambil informasi dari Aryo dan Anto. Kami bukan ahli eskatologi, kami juga bahkan belum kenal siapa itu Sheikh Imran Hussein. Google aja enggak, research aja enggak. Pokoknya begitu kami ketemu di Donburi Ichia, kami langsung dibombardir dengan pertanyaan itu, which is kami kaget banget kan. Nah, sekilas mengenai eskatologi itu apa bagi Anovers. Jadi kami juga nanya dong, Aryo, Anto, eskatologi itu apa sih? Ternyata eskatologi itu adalah sebuah cabang keilmuan atau filsafat yang mempelajari the end of masa-masa manusia atau masa kiamat atau akhir hidup nasib manusia. Pokoknya yang mempelajari akhir zaman. Seperti itu. Metodenya macam-macam. Nah, in this case ini metode yang diambil dari perspektif Islam dan beberapa ayat Al-Qur'an. Itu kata Aryo dan Anto. Sebenarnya ya, ini admin kami ada sedikit gimana gitu. Kayak kita kan admin bilang kan, Anomali, ini ada yang tanya kayak bisa konsultasi eskatologi nggak gitu kan? Kami, apa itu eskatologi? Kami aja nggak tahu kan. Terus kami bilang kayak, Min, tolong bilangin ke kliennya, kami tidak memahami eskatologi. Tapi kalau mau nanya hal lain mengenai gaib dan yang lain-lain, silahkan. Dijabanin juga loh sama kliennya kami. Like we didn't know anything about eskatologi. Malah tapi ketika berdiskusi, wah seru banget guys. Seru banget. Stay tune ya. Lanjut ke chapter pertanyaan klien. Oke, disclaimer ya teman-teman semua, Anovers. Ini bisa sensitif, bisa enggak, tergantung bagaimana teman-teman menyikapinya. Tapi seperti yang gua katakan, percaya atau tidak, selama ada value yang bisa diambil dari kisah kami, itu sudah lebih dari cukup dan tidak pernah maksud kami untuk menjelek-jelekan orang. In fact, nanti seiring kami berjalannya video ini, kami juga nggak menjelekan siapapun. Makanya kami juga bingung sih sensitifnya di mana. Tapi ya udahlah, kita let's go with it, let's roll with it. Pertanyaan pertama dari Aryo dan Anto, mungkin karena dia tahu latar belakang Anomali kan biasa ditanya foto, ini orangnya gimana. Langsung lo nanyanya begini, Anomali, ini mau menanyakan sosok Sheikh Imran Hussein kubu kiri atau kubu kanan? Astaga, gitu. Pusing gak me ditanyain begitu? Oke, itu pertanyaan satu. Yang berikutnya ditanya, Anomali, kan waktu itu pernah cerita Seven Prime. Itu siapa sih? Oke, kami jelasin secara panjang lebar. Dan yang sebenarnya yang luar biasa, kejadian kemarin tuh kami sampai amazed tuh ditanya bahwa almarhum ayahnya Della, yaitu istrinya Anto, itu bagaimana? Oke, kita mulai dulu ya dari hasil scanning kami. Sheikh Imran Hussein. Kami tidak tahu apa-apa mengenai orang ini. Kami cuma baru tahu saat itu, jam itu ketika Aryo dan Anto bilang, ini loh tokoh eskatologi yang mengambil perspektif keislaman. Karena beliaulah aku berubah dari faham yang ekstrim, yang radikal, yang cenderung seperti menodai agama untuk kekerasan, sekarang menjadi lebih kayak moderat dan menghargai keberagaman di dalam muka bumi ini. Dan dari Sheikh Hussein ini aku belajar teori-teori yang kayak arahannya ke akhir zaman gitu loh. Kami disuruh nanya kayak, Sheikh Imran Hussein gimana? Apa yang kalian lihat? Positif auranya. Positif. Auranya sih putih dan ada Grim Reaper di situ. Di sini gue kaget. Begitu gue ngelihat, astaga, ada Grim Reaper putih guys, Grim Reaper putih. Tapi bukan berarti GR itu akan mencabut nyawanya Sheikh Imran ya, bukan. Tetapi gue baru tahu
oh GR ini bekerja bersama Sheikh Imran Hussein ini. Tapi mungkin beliau mungkin antara sadar atau nggak sadar, kita Kalau sih dari nggak tahu pemahaman ya. kami ya, dari penglihatan supernatural kami, beliau nggak sadar. Bahkan beliau nggak into supernatural Iya, sebenarnya. benar. Beliau lebih into logical Betul. dan semua teori-teori yang lebih scientific yang mengarahkan ke filsafat akhir zaman gitu loh. Beliau nggak tahu dia bekerja bersama GR. Mungkin apakah GR protecting Sheikh Imrannya atau memprotek. Kami nggak ngerti, gue nggak tahu. Tapi yang jelas, gue langsung dapat abstrak. Oh, ternyata ada orang-orang di muka bumi ini yang bekerja bersama GR. Dari situ gue makin yakin bahwa mungkin gue, anomali, hanyalah salah satunya. Pasti masih banyak orang-orang lain yang bekerja bersama GR, baik hitam dan putih. Bukan berarti kalau yang bekerja bersama hitam tuh negatif ya, enggak. Karena hitam dan putih dua-duanya adalah kubu Tuhan. Seperti yang gue katakan, mereka adalah unit elit pasukan khusus Tuhan. Mereka bukan iblis, mereka bukan malaikat. Wah, gue angkat topi banget ya sama malaikat maut. Itu tuh bener-bener unit spesial, pasukan khusus. Jadi sebenarnya kan kalau yang hitam tuh dibawa ke dunia yang lebih kurang asik Distopia. gitu. Ya, distopia. Kalau yang putih itu ya membawa kita ke dunia yang utopia, which is dunia yang lebih terang kayak gitu, guys. Jadi hitam dan putih nggak ada ya, maksudnya kalau dibantu nama Grim Reaper yang hitam sesat, nggak beda. Ini Grim Reaper guys, konteksnya bukan iblis, oke? Cakep. Kami bahkan nggak bisa ingat berapa puluh kali kami dibantu oleh GR hitam. Ya GR putih juga ada, kami nggak ingat. Tidak terhitung jumlahnya. Mereka membantu pekerjaan kami. Ini pasti tiba-tiba kakak dapat vision nih. Ntar ada yang komen kayak, wah sesat ya. whatever lah. Bodoh amat. Lanjut ya. Jadi terus tiba-tiba kami nggak tahu loh. Tapi gue langsung nge-scan gambar beliau, Sheikh Imran Hussein. Terus gue ngeliat kayak ada sesuatu di dadanya. Kayak, Aryo, Anto, ini beliau ini ada kondisi nggak? Kondisi medis nggak di dadanya? Ternyata apa katanya? Betul. Ada. Ada pneumonia. Pneumonia. Ya, itu. Kami, Ya itu. Iya itu pneumonia. Kamu tadi mau ngomong apa? Susah bacanya. Sebenarnya harusnya dibacanya tanpa P sih ya, pneumonia gitu. Soalnya kalau pakai P jadi pneumonia, nggak enak denger gitu loh, pneumonia. Aslinya nggak pakai P kan? Kayaknya kalau bahasa Inggrisnya nggak pakai P deh, pneumonia gitu rasanya ya. Nah ternyata dikonfirm sama Aryo Anto, iya kami memang, beliau memang ada kondisi pneumonia. Kaget dong kami dong, kaget. Lalu kamu ngeliat energinya flat kan? Flat. Coba jelasin. Flat. Jadi aku kan mencoba untuk membaca kan, ini niat dari dia tuh apa sih sebenarnya gitu. Aku malah ngerasa ini orang flat guys. Jadi daripada dia mikirin duniawi gitu misalnya, atau masih pengen bersenang-senang di dunia ini, enggak. Aku malah ngerasanya dia sudah menunggu waktu untuk dia dipanggil. Dia sedang menunggu. Dan dia adalah orang yang sangat amat logik sih ketika aku radar karakternya. Lalu ada lagi yang kami temui mengenai eskatologi. Jadi kami dicoba dijelaskan panjang lebar oleh Aryo dan Anto eskatologi dari perspektif Islam. Tentu saja kami tidak akan mengerti dalam waktu cuma 2 jam kan. Tetapi itu adalah perspektif keilmuan baru. Bahwasanya mungkin kode-kode akhir zaman atau kode-kode sesuatu yang besar terjadi itu sudah tersirat di dalam kitab suci. In this case Al-Quran. Gue pernah dengar di Alkitab pernah ada yang mengkodekan hidden message dari Alkitab yang mengacu itulah tragedi 9/11. Tahu kan tragedi WTC 9/11? Dan itu katanya sudah diramalkan oleh hidden message dari Alkitab. Nah, gua rasa itu eskatologi juga. Itu di Al-Quran bukan sih? Bukan, itu di Alkitab. Kalau yang WTC pernah ada masuk Discovery Channel kan itu kayaknya eskatologi cabang dari Kristen yang mengambil hidden meaning dari Alkitab. Dan gue percaya itu juga bisa ditemukan di Al-Quran. Kami nggak ngerti metodenya gimana, tapi itu menarik banget sih. Antara lain bahwa si Aryo dan Anto mengatakan, sebentar ya. Antara lain kalau kata Aryo dan Anto, pemahamannya berdasarkan surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 100. Please correct me if I'm wrong. Dan di situ itu metode-metode yang antara lain mengerucut pada Rusia dan Ukraine. Kenapa terjadi perang itu dan pihaknya siapa yang berkuasa, itu kayak udah diramalkan begitu loh katanya oleh hidden meaning. Eskatologi it's
it's cabang keilmuan yang nggak bisa dianggap remeh sih. Dari situ kami juga nangkep, sebenarnya kan gue kritis juga, buat apa sih manusia tuh tahu gini buat apa? Kayak ke satu kan belum tentu terjadi juga kan. Kedua kalau tahu untungnya apa gitu loh. Nggak setiap orang yang lo temuin diajak ngobrol eskatologi terus mau dan nyambung. Nggak setiap orang, karena itu berat. Ternyata ada komunitas-komunitas eskatologi yang bersiap jika benar teori mereka akan terjadi sesuatu di sini, mereka tuh punya shelter, perlindungan untuk orang-orang yang masih hidup dan mencari perlindungan. Itu komunitas eskatologi. Oh, gue baru tahu komunitas seperti itu ada. Keren ya? Gitu. Keren kan? Karena mereka tujuannya tuh positif ya, untuk keberlangsungan hidup manusia lain juga. Ya. Nah, lalu yang berikutnya ditanya oleh Anto dan Aryo, anomali Seven Prime siapa sih? Nah, kalau yang ini gue udah lebih leluasa bahasnya. Dari tadi tuh gue nahan diri takut salah ngomong. Kalau yang Seven Prime ini gue lebih bebas. Yes, kami pernah mengatakan bahwa kami bertemu Seven Prime. Yesus adalah salah satu di antaranya. Itu kami merasakan signature-nya. Lalu ini dari gue personally ya, memang gue merasakan dari 7 itu satu Yesus, terus somewhere di sana agak jauh itu yang mungkin disebut dengan umat Hindu yang disebut dengan Krishna. Itu gue ngerasain. Nah, yang 5 lagi siapa? Sampai sekarang gue nggak tahu. Anyway, kan Aryo Anton nanyain kan, ya kami hanya jawab sesuai yang kami tahu. Kalau ditanya Seven Prime itu apa, anomali kemarin bahas lagi, kami nggak tahu Aryo Anto. Hanya saja mereka mengatakan dirinya, kami adalah benih awal kesadaran semesta. Jadi mungkin mereka sejenis kesadaran primordial di universe kali. Dari mereka lah terpecah lagi dan terlahir lagi dan tercipta lagi, ribuan kesadaran. Kami nggak tahu, kami masih meneliti. Intinya kami belum bisa jawab. Kan banyak kan Anovers nanya Seven Prime itu apa sih? Kami hanya bisa jawab sampai sini. Tapi kalau Seven Prime nanya, kalau Anovers nanya kayak Grim Reaper gimana? Oh, gue dengan senang hati menjelaskan karena kami setiap hari bekerja. Arka gitu, videonya udah banyak gitu kan. Iblis tuh di DA udah banyak. Tapi kalau Seven Prime kami belum bisa meneliti lebih jauh. Levelnya tinggi sekali, teman-teman. Nah, berikutnya masuklah kita di almarhum Ayah Della. Disinilah yang kami amazed banget. Oke, kita langsung aja. Pertanyaannya simple kok. Della ingin bertanya, almarhum ayah tuh di mana? Di kubu kiri atau di kubu kanan? Seperti biasa, Della minta dong fotonya beliau. Kalau bisa 3 foto perbandingan dan terakhir nih, karena yang paling terakhir paling update kan. Ntar gue mesti gue cerita gini masih agak kepengaruh sama energi yang waktu kemarin karena kasus. Jangan Willy, iya aku tahu. Makanya kamu harus bypass energi itu. Categories. Sorry ya, netralisir ke atas Willy. Langsung saja categories. Karena memang kasusnya ini fresh banget, baru kemarin kan. Jadi kami masih ingat murni gitu loh. Nah, akhirnya kami diberi fotonya. Lalu ayahnya, sebut saja nama ayahnya adalah Suharjo. Pak Suharjo ini kami scan. Aduh, yang harusnya ini cepat berlangsungnya jadi lama dan kemana-mana dan menegangkan. At the same time juga unik tapi juga mengharukan gitu loh. Ya, campur-campur deh. Jadi kan kami berharapnya di scan gaya Adam, cuma gua nggak begini. Ini Adam begini. Gue begini, Suharjo gitu kan. Yang kami temukan, ya Tuhan, gimana guys yang kalian lihat? Di kubu yang tidak enak. Iya, intinya. Begini, Anovers semua. Kalau misalnya ada foto, ya, terus ini arwah sudah meninggal, kami diminta tolong untuk mencari koordinatnya ataupun kondisinya. Ketika gua scan atau kami scan gini, kalau nggak ada pertentangan, kempes saja, biasanya aman. Itu biasanya mungkin di kubu kanan. Perkara dia belum rela, dia masih ada rasa kesedihan kek, atau masih ada rasa pengen sama anaknya, itu lain cerita. Yang penting bukan di kubu kiri. Alasan kenapa, kita perlu jelasin sih, alasan kenapa Della mau menanyakan almarhum. Oh ya, go ahead. Almarhum apa? Almarhum ya? Gue masih enjoy sih terus sih. Ya udahlah, soalnya L sama R-nya keblinger gitu. Almarhum. Oh ya, almarhum. Oke. Jadi alasan kenapa? Lidah, ayo tolong berkoordinasi ketika syuting ya, ayo dong. Jadi kenapa Della menanyakan almarhum ayahnya? Karena
dia sering mimpi ayahnya datang ke dalam mimpinya, tapi datangnya itu ketika kejadian-kejadian yang memang bagi Della itu penting. Iya. Contohnya ketika Della menikah, dia bermimpi mengenai ayahnya, datang ke dalam mimpinya, lalu kayak ikut turut bahagia dan senang atas pernikahannya. Dan kadang dia juga merasa ada sosok yang papanya, maksudnya ayahnya ada di dalam rumahnya. Ya kan dia sempat cerita. Berasanya sih begitu. Iya, dia sempat cerita ayahnya sepertinya kayak kok kayaknya sempat masih ada di rumah, dan juga Della masih merasa nggak tenang lah mengenai Dan sering papanya. loh, nggak cuma yang kayak mungkin setahun atau sebulan sekali, beberapa Udah, kali, frequent, iya. cukup frequent. Iya. Sudah sering. Dan Della kenapa masih mau menanyakan kepada kami gimana kondisi ayah? Karena dia masih merasa bersalah kepada ayahnya. Ya, itu sih intinya. Walaupun kata Della di mimpi itu ayah tenang banget, Tenang. bahagia banget gitu kan. Kami belum cerita loh itu yang dilihat dia apakah arbis atau bener ayahnya atau something else ya, kami belum cerita. Dan takutnya ayahnya masih ada di dunia ini dan masih belum mau berangkat, itu kekhawatiran dan itu yang menjadi kekhawatiran Della. Oke, ayo lanjut. Nah, kan aku scan foto-foto yang diberikan oleh Della. Pas aku ngeliat, kok semua fotonya ada demon ya? Ada. Jadi dari semasa hidup, bahkan dari ketika ayahnya itu masih muda, demon itu sudah ada, bahkan beberapa foto embed sama demon ini. Dan Della juga menjelaskan bahwa ayahnya semasa muda itu sempat menyimpan keris-keris dan kayak sesuatu yang diturunkan dari keturunan. Ya, Ayahnya bilang ke Della bahwa kamu juga akan punya ya, kamu juga punya something dari keturunan yang akan diturunkan kepada kamu. Dan ketika kamu misalnya mata batinnya terbuka, kamu harus mengasahnya. Ayahnya sempat mengatakan itu ketika masa hidup. Dari cerita ini aja kan kami sudah bisa mengambil kesimpulan bau kliniknya kencang gitu Ada. loh. Walaupun kenapa yang kami rasa demon, oke, itu Ya. belakangan. Terus ada yang mau disampaikan lagi sama Aileen? Udah sih itu aja kan. Nah, dengan kondisi Della yang seperti itu, dia melihat papanya damai di mimpi ya. Dan dia sebenarnya cuma pengen minta maaf aja. Tiba-tiba ketika kami nge-scan ada demon, aduh itu dilemanya kayak apa? Langsung nangis Della. Kami kayak, aduh kami perusak batin orang, rasanya kayak. Tapi ya kami nggak bisa bohong. Untungnya Della dikuatkan sama Aryo dan Anto. Udah Anomali, it's okay. Ngomong yang seadanya aja, jangan kalau A, Jangan bohong. yang B gitu kan. Balik lagi ke yang gue cerita tadi, gue nge-scan itu. Kami bertiga ngeliat hal yang sama. Gue ulang sedikit ya. Kalau misalnya kempes, nggak ada apa-apa, either dia mungkin nggak di kubu kiri, tapi dia mungkin masih belum ke tujuan final. Itu lain cerita lah. Tapi guys, kalau kami udah nge-scan begini, terus ada energi yang ngebalik kayak resistance gitu loh, nolak. Wah, ini udah tanda-tanda. Dan ternyata ibaratnya kayak ini jiwanya, terus kayak ada tangan yang kayak di sini. Wah, gila, demonnya tuh jelas banget. Dan begitu gue ngeliat, wah ini demon ini. Dan ini kemarin tuh agak ekstrim loh. Saking gue nggak ngerti kenapa ya. Saking mungkin gue ATI agak lebih kuat. Kayak gue bisa Neuralink kayak film Pacific Rim gitu loh. Pacific Rim tahu kan teman-teman, yang gue Neuralink sama demonnya. Gue jadi tahu demonnya bagaimana, apa kata demonnya. Terus kayak demonnya cerita karena orang ini begini, orang ini begini. Gue sampaikan ke Della dan Della confirm, iya ayahnya begitu, ayahnya begitu. Antara lain demonnya bilang kayak gini, dia berusaha menguasai keluarganya. Ya nggak kayak begitu sih, tapi seremnya tuh kayak gitu. Yang gue bingung kenapa demonnya ngasih tahu coba ke gue. Kayaknya ya ini gue masih intermezzo dikit deh. Tahu nggak Willy kenapa demonnya kasih tahu? Kenapa, Keris? Kata Keris, Aku juga baru mau nanya. Iya. supaya kalian itu mengiranya bahwa ayahnya memang pantas di dunia itu. Jadi kalian tidak ingin menolongnya. Itu gunanya demon itu memberitahu. Dan lagi pula Kok juga bego dia ya Keris? maksudnya demonnya kok bego ya? enggak juga kan trik. Kalau trik. misalnya kita mendengarkan ayahnya sebegini negatif ya, kita ujung-ujungnya nggak mau nolong. Iya. Dimana lupa kali ya bahwa kita semuanya nyerahin pada Tuhan. Lu mau bohong kayak apa, lu mau apa, kita tetap doa pada Tuhan gitu. Lupa kali Kata dimana kali. Keris, ya sayangnya kan dia belum pernah kenalan sama kalian. Kata Oke, Keris. Keris, oke. Oke, udah mulai menarik kan teman-teman, kan udah mulai menarik. Oke, gue lanjut ya. Jadi
kira-kira harafiahnya nih ya, suasananya si Dimennya bilang, gue sampai begini loh, jarang-jarang gue sama klien sampai ATI terus sampai begini. Dimennya bilang dia tuh ingin menguasai keluarganya gitu kan, udah gitu dia lupa istri, bahkan dia lupa kalau istrinya belum makan gitu kan. Gue ngomong gitu, nyampein ke Della, ternyata divalidasi oleh Della bahwa iya papa tuh memang keras. Nah baru kamu boleh ceritain sekarang gimana. Ayahnya itu sosok yang sangat keras dan suka melakukan tindakan kekerasan, kaku, dan selalu merasa dirinya benar. Apapun yang dia lakukan, dia merasa dia berhak melakukan itu kepada orang lain, tapi orang lain tidak berhak melakukan itu kepada dia. Contohnya, dia berhak memukul anak, tapi seorang anak nggak boleh memukul dia. Dia merasa bahwa sebagai orang tua, ya aku berhak dong, kamu kan anak saya melakukan itu karena saya mendidik kamu, seperti itu. Ini Keris mau nekenin banget untuk para semua orang tua, ya untuk semua orang tua yang menonton video ini. Jangan perlakukan anak kalian dengan kasar. Kalau kalian tidak ingin anak tersebut membenci atau malah menjadi dendam pada dirimu. Atau yang lebih parah lagi, batin anak tersebut menangis dan terkena tekanan mental. Jangan. Apabila kamu tidak ingin dicubit oleh orang lain, apalagi mereka masih anak-anak, kalian bayangkan saja, kalian mengingat masa-masa kalian dulu ketika kalian kecil. Orang tua kalian memukuli kalian. Kalian sedih atau tidak? Kalian merasa kalian adalah kegagalan atau tidak? Apakah kalian tega membiarkan anak-anak kalian merasakan hal seperti itu? Apapun jawaban kalian, aku beserta dengan HB-HB lain sangat amat menentang melakukan kekerasan kepada anak-anak kalian. Itu saja, kata Keris. Balik lagi, tadi Aileen udah cerita ayahnya seperti apa. Tadi kan iblisnya bilang kan dia ingin menguasai keluarganya. Oke, cek, tervalidasi sama Della. Padahal kami nggak tahu menau loh ayahnya kayak gitu. Itu live connection, live communication langsung di depan Della. Kami udah nggak sempat mikir, kami pokoknya apa yang kami lihat kami sampein aja. Bener nggak bener udah belakangan dah, pokoknya kami sampein dulu. Nah begitu yang tadi kan iblisnya bilang kayak dia sering lupa istrinya belum makan gitu kan. Itu Della bilang bapaknya tuh sering puasa. Nah ketika puasa tuh kayaknya istrinya, which is sebenarnya bapaknya udah punya lebih dari satu istri. Kami lupa 2 atau 3. Kami lupa, yang jelas lebih dari satu istri. 3 kali nikah. 3 ya. 3 kali berarti menikah. udah ada 3 istri. Nah kayaknya salah satu dari istrinya tuh setia, terus pengen nungguin suaminya kan kayak aduh makan dong. Cuma mungkin sungkan kali ya. Bapaknya nggak peduli istrinya belum makan. Dia puasa aja. Jadi kayak egois gitu kesannya. Ya nggak egois sih, tapi kayak kurang rasa empati terhadap istrinya. Dan dikonfirm sama Della juga. Jujur ketika melihat foto ayahnya, ini bukannya aku ingin menjelek-jelekan, tapi yang aku lihat bukan sosok manusia sih, tapi seperti sosok demon. Dan hak miliknya sangat kuat. Kami sempat mencurigai, ini jangan-jangan apa demon dari keturunan Ya, ya? ampas keturunan gitu. Kok bisa sih sekuat ini gitu? Bahkan sampai beliau masih muda, Dari juga bisa muda? ada. Iya, dari muda. Rentang waktunya jauh banget. Foto ketika muda itu sekitar usia 20-an ya? Gue Mungkin 20-an, 30-an kalau kali. dilihat dari Ya, fotonya mungkin sih ya. 30-an sih. 30-an Ya. kali ya. Nah, terakhir kali ketika papanya sebelum meninggal itu usianya sekitar 50-an. Jadi rentang waktunya tuh sekitar 20 tahun ada dari jarak foto muda sampai foto ketika masa-masa sebelum meninggal. 60, papanya udah 60-70 kali. Iya, mungkin kali ya. Segituan lah. 50-an, 60-an mungkin. Udah ubanan juga sih. Iya. Lalu kami mikir kan kayak Della udah nangis-nangis tuh. Karena mungkin di harapan Della adalah open connection, cuma bilang, "Pa, Della minta maaf, gini, udah selesai kan?" Wah, Iya. panjang guys, jadi panjang kali lebar, rumit, benang kusut itu gara-gara situasinya berbalik 180 derajat kan. Dan di saat kami bingung kayak ini gimana nih mau apa? Mau tektokannya, datanglah satu sosok teng GR hitam. In this case kami dibantu lagi dengan GR hitam. Dan seperti biasa,
gue nggak tahu kenapa Neuralink dengan GR hitam tuh kuat banget, kayak Pacific Rim gitu loh. GR hitamnya datang ke dimensi itu. Gue nggak tahu GR hitamnya agak kejam, sadis atau apa. Ini sabitnya diginiin ke leher iblisnya. Oi, gitu. Ini manusia ini mau ngomong, lu diam dulu. Iblisnya kayak oke. Iya sih, agak annoying ya. Kenapa iblisnya sebenarnya agak annoying iblisnya. yang kalian lihat remaja atau gimana? Nggak terlalu tua sih. Oh, nggak tua sih. Enggak sih, tapi receh ya. Receh, tapi dia tuh tipe yang kayak ngegandol gini ke badan orang gitu loh, yang memang ini milikku, yang kayak gitu tuh. Iya. Ini milikku gitu kan. Kayak gitulah pokoknya lah. Orang ingin meradar ayahnya ya, yang muncul mukanya dia kan emosi ya. Nah, begitu si GR giniin, minggir gitu. Udah kayak dogi dikasih gagang sapu, minggir gitu. Kemarin aku baru sebenarnya aku pengen ngomong sama Dimennya. Dimen, lu hati-hati lu kalau misalkan munculin terus di depan Aileen, ntar lama-lama bisa disambit sendal swelo, lu hati-hati. Gak kelihatan nih sendal swelo-nya. Iya. Itu sendal sengketa di mana Bow sampai marah. Sendal favorit kita, guys. Gara-gara kamu yang disalahin Bow. Ini guys. Ya diambil lagi. Gara-gara kamu yang disalahin Bow loh. Kasihan sih kamu. Aku juga merasa bersalah. Kamu itu sendalnya jangan di situ gitu. Iya, kamu sampai melototin, Aileen sendalnya jangan di situ, gue yang lagi yang disalahin Aileen. Maaf kamu, maaf. Oke, lanjut ya. Nah, ketika gue udah establish neural connection dengan both iblis dan GR hitam itu, semua pertektokan itu komunikasi terjadi melalui GR hitam. Nah, lalu bingung kan? Della bingung, aduh gimana cara nolong bapak? Kami juga terdiam beberapa menit kayak, holy crap nih, gimana caranya nolongnya nih? Nah, yang unexpected adalah ketika kami mulai berusaha mau menolong Pak Suharjo tersebut. Oh, by the way, ini kondisi jiwanya Pak Suharjo ini ada di dimensi demon tersebut dan di kerangkeng. Oh ya, jadi kami mau jelasin ya. Dia nggak bebas untuk bergerak, tapi dia masih punya kesadaran. Kan di beberapa video kami sebelumnya ada yang di kerangkeng iblis tapi tidak sadar. Kalau yang ini sadar, ketika kami panggil namanya dia masih merespon. Dan ini bukan dimensi dunia gelap, teman-teman. Bukan. Jadi mungkin teman-teman bingung, maksudnya gimana sih anomali? Yes, kami melihat beberapa jiwa yang meninggal, ada yang di dunia gelap murni. Wah, itu udah kami angkat tangan deh. Karena dunia gelap adalah manajemen kubu kanan. Sekali lagi, dari perspektif anomali, dunia gelap atau neraka adalah manajemen kubu kanan alias manajemen Tuhan. That's why Hades dan Luke di episode kami, Luke Lucifer, mengatakan kan tidak ada apapun yang bisa menghalangi kalau jiwa sudah diterjunkan ke dalam dunia gelap, tidak ada force apapun yang bisa menolongnya. Nah, itu kami angkat tangan. Nah, ini anggap aja dunia gelap itu basement 3 misalnya ya. Ini bukan basement 3, ini mungkin basement 2, basement 1, sebuah dimensi independen yang memang ada iblis nguasain, tapi jiwanya itu jadi tanda kutip mainan. Nah, itu di dimensi tersebut. Makanya sebentar, ada tukang bakso lewat. Kalian jadi makin lapar. Abang bakso. Ini kita dilatih kesabaran ya. Sorry teman-teman, tadi sampai dimensi independen. Nah, makanya kami berasa banget abstrak jiwa ini masih ada harapan bisa ditolong. Nah, akhirnya kami memulailah upaya pertolongan dengan cara sama tektokan seperti episode video kami yang lain-lain. Gua tektokan dengan GR hitam dengan jiwa dengan GR hitam, dan GR hitam dengan kami, anomali. Tapi itu cepat sekali speednya. Kira-kira baru pertama kali gue ngerasa kayak gue dan GR hitam adalah satu. Jangan dianggap sombong ya. It's amazing feeling at the same time scary feeling sih. I was Black GR, tapi Black GR was gila aneh. Tapi anyway, gue nyampein gini, Pak Suharjo, gini, kamu ingin ditolong atau tidak, dan seterusnya. Tiba-tiba ada sebuah perkataan yang berkata seperti ini. GR bilang ke gue kayak, aku tidak bisa menolong jiwa ini. Hanya ada satu solusi bagi si jiwa ini untuk diselamatkan dari dimensi ini. Dia hanya perlu berdoa dan minta maaf ke anaknya melalui channel yang sekarang lagi terestablish. Kaget dong kami. Kami pikir caranya didoain atau yang masih hidup bilang, "Pak, aku maafkan kesalahanmu." Enggak guys, malah GR hitamnya bilang, "Lu yang minta maaf ke yang masih hidup. Dari situ lu akan diselamatkan." Dari situ gue ngelihat kayak, oh my god, sistem pengampunan Tuhan tuh kurang apa lagi guys, hanya dengan sepenuh hati si Suharjo cukup ngomong ke Black GR nyampein ke yang masih hidup kami, minta maaf, udah selesai.
Tapi alhasil guys, gimana? Kalian mau lanjutin? Alasan kenapa Tuhan masih mau memaafkan jiwa ayahnya dan hanya perlu meminta maaf, karena Tuhan itu adil melihat bahwa dari keseluruhan hidup ayahnya 90% dikontrol oleh demon yang keterlaluan ini. Makanya Tuhan masih memaafkan jiwa tersebut, dan jiwa tersebut hanya perlu menyadari kesalahannya. Hanya sesimpel itu saja yang Tuhan mau dari jiwa ayah Suharjo. Jadi hanya sesimpel itu guys. Pak Suharjo itu disuruh minta maaf kepada Della atas kekerasan yang pernah beliau lakukan kepada Della. Simple, cuman itu aja. Tapi alih-alih dia meminta maaf kepada Della, dia malah bilang, loh, seharusnya yang minta maaf itu Della. Saya kan ayahnya, saya orang tua. Tidak ada cerita orang tua minta maaf kepada anak. Tipikal orang dulu guys. Terus? Nggak ada cerita, harusnya dia yang minta maaf sama saya, anjir. Sorry, terlalu nafsu. Dari situ kami terhenyak dan terdiam sejenak kayak, kok jadi begini guys? Yang harusnya ini selesai ditangani dalam waktu 2 menit, 3 menit, kenapa jadi lama? Dia Gua nyari merasa akal tidak dong. terima. Hah? Si jiwanya merasa tidak terima, dia yang harus minta maaf sih. Iya. Kalian nggak tahu kan betapa beratnya kakak link connection dengan Black GR tuh, itu menguras tenaga banget loh. Dalam Tahu hati sih. kakak sebel sih sama jiwanya, kayak lu cepetan lah kampret, lu capek tau nggak ini neural link connection sama Black GR. Kayak anyway, Tapi kasihan Dellanya cuman Dellanya bisa nangis. Della minta maaf. cuman nangis dan Iya. dia selalu bilang, ayah maaf ya. Bapak sih, dia memanggil dengan sebutan bapak. Bapak maaf. Della mungkin melakukan kesalahan ketika masa hidup. Tapi sebenarnya yang Tuhan mau bukan itu. Bukan Lebih Della yang minta maaf. berharap ayahnya yang meminta maaf kepada Della, karena Della sudah mendapatkan begitu banyak kekerasan mental dan luka batin. Sampai trauma kan. Sampai Della cerita trauma. sampai Iya, trauma. dia Iya, sampai trauma. dan ternyata kami nggak tahu menahu kan mengenai perihal sikap si Pak Suharjo pas masa hidup. Tapi ketika kami cerita, waduh Della, kok bapak begitu ya, gengsian, nggak mau minta maaf. Saya yang bener. Della bilang, emang bapak pas masa hidup juga sekeras itu orangnya dan nggak pernah minta maaf. Kami kaget setengah mati. Oh, yang pas kakak awal-awal patching suara dengan Pak Suharjo kan, ada suara dari Della yang mengatakan bapak, lalu Kak Willy bilang kan, bukan, Pak Suharjo bilang, yang anak satunya lagi mana? Gitu loh, kakak Oh iya, cerita itu, bener kakak cerita banget. itu, kakak cerita Oh itu. iya iya. Antara pas lagi minta maaf atau enggak, kakak lupa detail. Tapi gini, kayak Black GR kan bilang kayak, kamu harus minta maaf. Bukannya harusnya tuh jiwa bilang, baiklah dengan segenap hati dan jiwa, aku bersalah, aku minta. Enggak, dia bilang, mana anak saya satunya? Gitu. Gue bingung dong, kan di sini si Della. Terus gue bilang, Della emang ada anak lain, cewek gitu? Ada katanya, dari Iya. istri yang beda ya? Iya, Dari istri yang beda dari ternyata. istri yang beda Cuma- sama saudara kandung dia sendiri ada. Cuma nggak dibawa kemarin pas kami di Don Buri Ichia. Jadi kayaknya gila ini bapak, kayak maaf ya, kayak dia pengen nggak mau minta maaf tapi pengen anak-anak dikumpulin terus pengen bilang kayak, nih bapak nggak salah. Maunya kayaknya begitu deh. Saking memang pride-nya tinggi sekali gitu loh. Nah, situasi berjalan alot, tidak ketemu penyelesaiannya. Tiba-tiba di balik belakang GR itu, jadi ini Black GR, ini si Pak Suharjo, di belakang sini ada malaikat putih turun kan. Iya. Syuh, turun. Gue tanya sama Jesslyn, Jess, Aileen, kalian lihat kok tiba-tiba di belakang ada malaikat putih ya? Tenaga gue makin terkuras guys gitu kan. Ternyata malaikat putih itu datang, itu tuh sebenarnya ya Tuhan, itu tinggal ngambil doang, tinggal ngambil siapa, Pak Suharjo. Itu iblis tuh udah nggak ada nggak ada upil-upil, itu iblis udah diginiin sama GR kayak udah nggak berdaya. The only left thing to do, the only thing left, bahasa Inggrisnya, the only thing to do yang sisanya itu cuma si bapak minta maaf. Namun kalau si bapak nggak minta maaf, even malaikat putihnya pun diem aja, nggak bisa. Dia udah siap jemput guys. Tapi Aduh, dia diem kita bertiga ngeliat kan, GR di sini, malaikat putih di sini. Kurang apa coba? Cuma bisa diem aja karena kan lagi menunggu Pak Suharjo untuk meminta maaf gitu. Iya, kami nggak bisa cerita detail
conversationnya karena terlalu Panjang. panjang, tapi intinya bahwa si bapak itu, saya nggak salah gini, saya nggak salah, nggak mau sampai detik terakhir dia nggak mau minta maaf. Malah ya sampai dia bilang, ya emang ini tempat saya, ini dunia saya. Disitulah Gimana? kami berasa, wah Lin, parah nih, energi demandnya Iya. memang udah dari dulu tuh kayak berurat akar. Maksudnya dari masa hidup ya, emang udah berurat akar, udah Sudah teracuni. embed sih. Udah embednya parah banget yang aku lihat. Embed. Rasa pride-nya, rasa merasa paling benarnya, rasa ya, yang gitu-gitu deh. Jadi pas meninggal pun kebawanya tuh udah parah. Tuhan kurang apa lagi guys? GR sudah dengan minggir lo iblis, nggak bisa diapa-apain iblisnya. Terus ada malaikat putih tinggal jemput. Tapi kurang apa lagi gitu? Dan dia tetap tidak merasa selama yang dia lakukan ketika hidup itu adalah kesalahan. Ya, nggak ngerasa. Dia tidak merasa, bahkan dia ketika melakukan kekerasan kepada istri-istrinya, dia juga merasa, ya itu kan pantas mereka mendapatkan itu. Iya. Wah itu Itu abstrak kekerasan itu aja kami kaget loh. Itu baru Dela yang confirm ketika kau bilang, emang bapak main tangan, kekerasan tuh semuanya serba cepat kejadiannya, Iya. live, itu live semua. Nah akhirnya ya sudah, GR hitamnya dengan tegas bilang, itukah jawabanmu jiwa, tanda tanya. Baik. Wah kalau GR udah begitu, kita doa ya. goodbye dah udah. Akhirnya kita doain kan, malaikat putihnya masih ada. Nah ini yang lebih menarik lagi. Kami berdoa, kira-kira doanya begini, ya Tuhan, gue pegangan tangan sama Dela kan, karena gue butuh energi Dela sebagai anak kan. Kalau yang lainnya kan mantu, dan ya maksudnya bukan hubungan darah. Kami doa kira-kira gini, ya Tuhan, kami tidak tahu bagaimana Engkau ingin berkehendak atas kuasamu, atas keadilanmu, atas penghakimanmu, atas pengampunanmu, dan atas kebijakanmu. Terjadilah apa yang harusnya terjadi pada jiwa ini. Jadi kami anomali nggak minta pengampunan, kami nggak minta supaya dia tetap di situ, kami nggak minta dimusnahin, kami serahkan pada Tuhan. Ini jiwa harusnya diapain? Samar-samar kami ngelihat kayak ada cahaya putih lagi seperti petir ke arah jiwa Pak Suharjo. Tahu guys itu fungsinya apa? Itu ternyata bikin bapaknya lebih nggak nyaman lagi di dimensi itu, supaya dia ngerasa ini bukan tempat gua. Dan dia kerasa, oke lah ini bukan tempat gua, oke aku salah, dibikin nggak nyaman supaya dia mengakui. Tetap nggak bisa. Oh iya, kenapa alasan dia tidak dimusnahkan dan Tuhan masih tetap berkenan, karena salah satu alasannya dia harus membayar karma sih. Ya. Karma atas perbuatan yang dia lakukan semasa hidup. Ketika kita meradar ayahnya, foto ayahnya, rasa benang karma itu sangat amat kencang di ayahnya. Jadi dia sebenarnya harus membalas karmanya di kehidupan selanjutnya sih, seharusnya ya. Tapi karena sesuatu hal terjadi, ya itu balik lagi ke pilihan jiwanya kan. Dan ketika aku bertanya kepada abstrak alam, Tuhan sangat amat kecewa sih dengan tindakan ayahnya. Karena hal sesimpel hanya meminta maaf saja tidak mau dia lakukan. Itu. Dan kalau udah tercengkram seperti itu ya teman-teman, kami nggak melihat celah untuk bereinkarnasi loh. Stuck dalam dimensi itu. Iya, sulit. Iya, kalau stucknya forever gimana guys? Ya in a way nggak lebih baik daripada dunia karma basement 3, dunia neraka basement 3 sih. Itu sesuatu yang kami nggak mau lihat. Mungkin per hari ini ya udahlah kami nggak mau tahu. Tapi intinya session ditutup, Delanya masih nangis. Tapi Delanya ngerti bahwa kami anomali itu nggak ngada-ngada dan memang bapaknya seperti itu. Kasusnya nggak selesai. Kami nggak bisa menolong Pak Suharjo karena Kehendak bebasnya Pak Suharjo sendiri dan karena kekerasan hatinya Pak Suharjo sendiri. Kita hanya bisa menolong Dela ya untuk memutuskan ikatan, Iya. bukan ikatan batin sih, tapi lebih ke beban yang sudah sama ini dia pikul mengenai ayahnya. Hanya sebatas itu saja. Nah, mumpung gue ingat, Dela kan nanya, mimpinya itu apa? Itu iblis nyamar, arbis nyamar, atau beneran bapaknya? Kami ngelihat vibrasinya ternyata itu alam bawah sadarnya Dela. Bukan entitas nyamar, bukan juga kubukanan. Itu benar-benar murni entitas bawah sadarnya Dela. Saking dia tuh nggak mau menderita, nggak mau sakit hati, saking murninya hati Dela, dia tuh jadi alam bawah sadarnya bermanifestasi seperti itu, teman-teman. Kasihan ya Dela ya. Kasian kan? Dia adalah sosok yang sangat baik sih, baik banget. Bahkan dia masih memikirkan ayahnya. Sampai Anto aja bilang ke Dela, iya makanya aku juga sering bilang ke istriku, maksudnya Dela ya,
harusnya tuh bukan kamu loh yang kayak begini, harusnya tuh bapak kamu yang minta maaf sama kamu. Udah, kamu tuh jangan sedih lagi, jangan ini. Tapi ya memang namanya kasihnya Della ya kepada seorang ayah yang begitu besar gitu. Salut sih untuk Della. Keren. Barusan ada Absar Kalam yang mengatakan bahwa memang ketika seseorang meninggal kita wajar sebagai manusia bersedih, tapi jangan terlalu lama berlarut-larut sedih. Karena jiwa tersebut sudah menjadi hak milik Tuhan, dan Tuhan yang menentukan kemana dia akan pergi. Jadi bukan tanggung jawab kita dan bukan tugas kita untuk terus-menerus mengkhawatirkan kondisi jiwa seseorang yang kita sayangi. Memang bisa dimaklumi, tapi sampai batas tertentu kita harus tahu, oh sedihnya jangan terlalu berlebihan, karena nanti kalau tidak, demon yang akan datang untuk mendompleng sisi kesedihan kita itu sendiri. Lebih baik saran dari Absar Kalam, mendoakan saja jiwa yang sudah meninggal lalu menyerahkannya kepada Tuhan, karena Tuhan yang paling adil, Tuhan yang lebih tahu perjalanan selanjutnya kemanakah jiwa tersebut akan pergi, dan pertimbangan Tuhan mengenai jiwa tersebut, karena Tuhan yang paling tahu semasa hidupnya dia, apa yang sudah dialami jiwa tersebut, dan apa yang sudah pembelajaran yang didapatkan oleh jiwa tersebut. Itu aja sih. Lebih baik kita fokus kepada kehidupan kita yang sekarang, pembelajaran apa yang harus kita alami, dan hal-hal positif apa yang perlu kita lakukan beserta dengan tugas-tugas yang harus kita jalanin. Jadi lebih baik fokus sama kehidupan kita saat ini. Itu sih pesannya. Keris ingin menambahkan, apa sulitnya minta maaf? Ini tidak hanya berlaku untuk orang tua, namun terhadap sesama manusia, terhadap pasangan, terhadap temanmu, atau terhadap orang tua, atau terhadap saudaramu. Terserah, kata Keris. Ketika kamu meminta maaf, itu bukan berarti kamu sedang menginjakkan harga diri kamu ke orang tersebut. Minta maaf adalah upaya agar hubungan kalian semakin menjadi lebih baik lagi. Dengan kata lain, arti dari minta maaf itu adalah seseorang yang sudah menyesal apa yang telah dia lakukan dan ingin memulai hidup yang menjadi lebih baik lagi. Jadi, untuk kalian yang sedang ingin meminta maaf kepada orang, silakan. Karena kalian tidak sedang membunuh atau tidak sedang menginjak-injak harga diri kalian, namun kalian sudah naik satu tingkat karena kalian berusaha untuk hidup yang lebih baik. Lalu pasti ada di antara kalian yang bertanya, "Kak, tapi bagaimana kalau seseorang yang sudah kita minta maafkan, seseorang tersebut tidak ingin menerimanya?" Biarkan saja, karena artinya orang tersebut tidak tahu, orang tersebut tidak beruntung terhadap ketulusan hatimu. Itu saja pesan dariku, kata Keris. Oke. Thank you, Keris. Jadi buat para Anovers dan the clients yang mungkin merasa sudah menyakiti hati Bow, kalau mau minta maaf sama Bow, sekaranglah waktunya. Dan pasti Bow akan menerima. Bow tidak akan gak menerima minta maafnya. Cuma kalau Bow minta nomor kalian gak usah dikasih gitu kan. Sorry ya Bow ya. Di balik kita ngebelain Bow, masih aja kita ngecengin Bow. Pokoknya Bow lagi nyari jodoh. Mungkin. Itu biarkan urusan Bow lah gitu. Dia kasihan banget, langsung kayak di cut gitu, nggak boleh kasih nomor. Nggak, bercanda doang sih. Jangan kabur. Sampai situ saja yang bisa kami ceritakan mengenai
perjumpaan kami bersama Della, Aryo, Anto, dan Nesi. Memang setelah penanganan terhadap arwah almarhum, ya mereka bertanya-tanya soal abstrak alam, karakter HB, mencakup juga HB-nya Nesi, Aryo, Anto. Ya, sesinya berjalan dengan baik sih. Tetapi memang yang kami ingin ceritakan intinya mengenai almarhum ayah tersebut, karena di situ kami ngerasa value dan pembelajarannya tuh paling inti banget, paling padat. Oke. Ada beberapa poin yang bisa kami bagikan dari kisah kami kali ini. Yang pertama, ini adalah hal yang gue omongkan tadi di awal-awal banget, bahwa semakin kesini Anomalis berkarya dan membantu orang lain, dan kami pun merasa terbantu oleh mereka. Ini seperti simbiosis mutualisme, yang dimana value-value yang didapatkan tuh semakin amazing. Bahkan kami pun gak bisa ngarang. Saking gak bisa ngarang tuh kadang gue kesulitan menumpahkan seluruh poin-poinnya di dalam ini catatan, sehingga kadang-kadang kami rebutan ngomong dan kadang bingung karena saking padatnya. Dan value-value yang padat itu didapatkan dari klien, bukan dari kami, dari pembelajaran kami bersama klien. Dan klien-klien berasal dari Tuhan yang mempertemukan kami. Jadi ya, satu kata aja, what an amazing journey bagi kami dan clients. Yang kedua, sistem Tuhan itu benar-benar luas dan gak bisa diduga. Pengampunannya itu sangat luar biasa. Kenapa Linda senyum? Karena perut lu bunyi. Iya, perut aku bunyinya parah gitu. Yang kedua, sistem Tuhan benar-benar luas dan tidak bisa diduga. Pengampunannya tuh sudah luar biasa. Namun tetap semua kembali kepada hukum kehendak bebas. Ada ungkapan bahwa kita tidak bisa menolong orang yang tidak mau ditolong. Ada ungkapan kita tidak bisa menolong orang yang tidak mau ditolong. Dan ternyata ini berlaku juga terhadap Tuhan Sang Sumber itu sendiri. Tuhan hanya menolong orang yang ingin ditolong, atau Tuhan hanya menolong jiwa yang ingin ditolong. Sekian dulu video dari kami kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe jika kalian suka. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. See you guys on another video. Bye-bye. Datang lagi mi re mi fa sol mi re do re mi re mi fa sol. Maklum ya guys, kita anak musik jadi ya emang begitu. Siapa yang anak musik, komen di bawah.